Inilah sesungguhnya adalah kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah bangsa yang begitu hebat, maka hari ini Abah begitu marah kepada presiden yang membuat program MBG itu. Karena itulah menganggap bahwa manusia yang mulia, keturunan raja-raja sampai Buton sana, ada raja kerajaan Buton. Di NTT itu adalah bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara di tempat raja semuanya. Oh, dikasih apa nyemar lunte kayak ayam. MBG itu kayak ayam dikasih lunte begitu. Abang ngomong tempo hari berapa hari dibui sekarang semua tuh. Karena Abah sudah melihat semuanya. Bahkan dari semuanya bukan hanya kepalanya itu sampai bawahnya itu sama itu. Hanyalah perampokan itu. Maling bergizi gratis dari semua. Kenapa sebut gratis? Karena nggak bakal diperiksa KPK. Kenapa nggak diperiksa KPK? Pengujiannya di WC. Inilah maling yang terang-terangan siang bolong. Saya udah ngomong beberapa hari sebelum ditangkap. Satu hari Abah ngomong, malamnya ketua, wakil ketuanya. Nah, sekarang lihat nanti, kalian saksikan. Bahkan saya katakan kehancuran Prabowo itu kalah MPG ini nanti. Tadi semua, ya. Karena tidak mengerti akar budaya bangsa ini yang begitu mulia. Tadi semua, malah kamu bangga dengan bangsa lain. Apalagi bangsa Yaman. Tadi semua. Yang kencing aja belum bisa dari dulu. Dari bangsa Arab. Dari semua. Kita sudah jadi raja sana itu adalah masih cebok dengan batu juru 3. Bajunya masih baju apa namanya kulit binatang. Coba mereka menghina. Kalau tidak ada kami Indonesia nyembah batu. Aduh, kamu itu nggak ngerti sebetulnya. Hai rakyat Indonesia, sadarlah, bangunlah. Kalau kamu ingin bahagia. Kenapa kalian hari ini sebagian tidak berkah hidupnya? Karena kalian lawan Ibu Pertiwi. Tanahnya tidak meridoimu. Karena kau tidak bisa jadi rahmatan lil alamin. Pada tanahnya, pada anginnya, pada airnya. Pada semuanya yang ada di Nusantara ini. Inilah ibumu. Maka disebut Ibu Pertiwi. Semuanya. Inilah ibumu yang sesungguhnya. Ibumu yang lahir yang ada wujud manusianya itu juga dari situ. Tuh, pahami. Maka ibu yang sebenarnya ibu adalah tanah air ini. Itulah kenapa hubbul waton minal iman. Ya. Maka di sini harus dibangun adalah sahabat yang harus dipahami, ya. Maka lihat Indonesia Raya. Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya. Suburlah, kamu juga tanah. Tanah yang subur akan membuat tubuhmu subur. Dari semuanya. Suburlah jiwanya. Berarti kan suburlah tanah di sini udah ngomongin. Berarti kuburan itu di badanmu itu. Makanya dalam Al-Quran itu afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Di dadamu lah siksa kubur itu. Di dadamu lah neraka itu. Pada saat kau jadi berubah dari manusia kuring malah menjadi manusia kurung. Padahal semua kurung itu adalah kematian. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kurung itu mati. Al-akwanu dhahirun. Semua akwan ini adalah tipuan. Karena selama kamu manusia kurung, kamu akan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Dari semua. Dan kamu tidak akan mampu menyaksikan nur jamal Allah. Kebesaran Allah pada firman-Nya. Itulah Al-Quran. Hanya kau lihat dengan mata dohir, maka yang kau lihat dunia. Tidak bisa kau lihat Al-Quran dengan mata batin nadhara. Dari semua. Maka kau akan melihat ilmu pengetahuan. Apalagi Quran kau lihat dengan jiwamu. Yang kau lihat hanya cinta. Al-Quran dilihat lagi dengan sir Allah lah yang kau nampak. Timur dan barat. Lillahi masyriq wal maghrib. Aku hanya melihat dia. Sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, maaf ya ini mataharinya boleh apa namanya menojok pada Abah dari semua ya. Ya, kita adalah dalam rangka ayo hidupkan. Karena Indonesia emas tahun 45 hanya bisa diraih kalau jiwanya bangun. Bukan dikasih MBG. Justru dikasih MBG akan digunakan. Bahkan bansos yang triliunan itu 1.300 triliun udah dipakai judi online. Nah, inilah harus pahami ya.
Di stansa yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Tuh, ya. Tanah kita yang sakti. Makanya kenapa di Jawa Barat itu Pasundan. Ada Pasundan. Maka daerahnya menggunakan Cikapundung, Ciherang, Ciawi, karena memang adalah mereka mengerti tentang hakikat cahaya. Nurun ala nurin. Maka muncullah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih wangi itulah saling mengharumkan. Maka itulah kata apa? Keberhasilan Swiss itu adalah dari putranya ada Prabu Siliwangi, Surawisesa. Sampai hari ini adalah Swiss, negara yang bahagia, negara yang aman, negara yang amanah. Karena tadi membawa hakikat cahaya ke negaranya. Demikian pula Genghis Khan, Kublai Khan, datang ke sini dulu, ke Nusantara. Datanglah ke sana, akhirnya membawa Tai Chi, cahaya. Mereka menggunakan cahaya. Indonesia menggunakan sekarang, kan tadi, lupa pada kuring, karena dijajah 300 tahun, akhirnya yang ada manusia kurung. Akhirnya meninggalkan cahaya, menuju kegelapan. Tadi semua, ya. Tadi. Maka Ibu Kartini sudah menulis tadi cuma hilanglah gelap, terbitlah terang. Harusnya kita ini adalah bangunlah jiwanya supaya raganya ikut bahagia. Idkan adalah jiwanya, fitrahkan kembali kepada fitrah. Karena fitrah kita sebagai manusia adalah bukan cangkang ini. Ini cangkang yang akan terus diganti. Makanya itulah yang firman Allah tadi semua. Ilaihim marjiukum jami'an wa'adallahi haqqa innahu yabdaul khalqa summa yu'iduhu liyazia, untuk menerima pembalasan surga atau neraka pada tubuhmu ini. Hari inilah surga dan neraka yang sedang kau nikmati itu. Maka hari ini adalah merupakan hari kau berpanen dari apa tanamanmu yang lalu. Dan hari ini kau sedang menjadikan ad-dunya mazro'ah, ladang buatmu untuk panen di akan datang. Nah inilah makanya sekarang dengan teknologi cahaya yang ada, muncullah teori kuantum. Maka sesungguhnya dengan cahaya, dengan energi, kan mudah. Seperti sekarang kita bisa nih, ada teman dari Singapura, ada teman dari Malaysia, ada teman dari Taiwan, ada teman dari Hong Kong. Kenapa? Kita bisa saling tatap, bisa bicara, bahkan bereaksi dengan kita karena gelombang elektromagnetik. Sama. Aku bernapas dengan temanku yang di Hong Kong dengan udara yang sama. Aku bernapas dengan temanku yang dari London tadi yang nulis ada dengan udara yang sama. Karena kita saudara, satu udara. Bahkan seharusnya satu udara, satu rasa, satu cinta. Inilah yang dikatakan tadi dalam lagu Indonesia, persatuan. Minimal buat negara kita. Persatuan Indonesia. Persatuan tubuhmu. Bagaimana tangan bekerja, kaki bekerja, mata bekerja, mulut bekerja, telinga bekerja. Siapa jenderalnya? Disinilah. Di dadamu itu. Ada Ibrahim di dadamu. Itulah kenapa sholat kamu adalah bersalawat pada Muhammad dan Ibrahim. Karena inilah rumah Ibrahim. Baitullah sejatilah rumah Ibrahim. Di mana? Di dadamu. Tadi semuanya. Yang di dalamnya ada Ismail. Ada Hijri Ismail. Tadi. Karena sekarang manusia ngajinya keluar. Tadi semua. Malah jauh ke sono. Gitu kan. Padahal kamu adalah kuring yang terhalang oleh si kurung itu. Oleh Belanda kita dirubah. Yang tadinya manusia kuring. Sekarang jadi manusia kurung. Semua. Lemah. Tidak punya keyakinan. Miskin. Tidak bahagia. Terus masih ngarap surga di sono. Padahal surga di sono adalah kehidupanmu yang baru. Kata Abah juga. Abah berani jamin. Begitu. Tuhan itu ilmiah. Dan Quran yang mengatakan itu. Semuanya. Hunalika di tempat itu. Di sini lagi. Dari hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Inilah hari ini. Maka kata Abah. Jangan aneh buat teman bos saya ini kurang bekerjanya biasa-biasa saja. Ya tanamanmu yang dulu. Tapi bah sekarang ini saya udah jungkir balik begini tapi nggak ada hasil. Ya sekarang yang kamu lakukan adalah tanamanmu untuk yang depan. Tapi hari ini kau panen. Silakan kamu pergi ke kebun. Kamu pergi ke kebun, kamu manen. Dan kamu juga nanam. Kamu manen dari tanaman yang dulu.
tapi kamu nanam untuk bekalmu yang akan datang. Makanya tadi, mana akhir, mana awal, kan bulat. Coba, ayam dulu, telur dulu. Ahad dulu, Senin, balik lagi Ahad. Maka Allah katakan, tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail. Kemana perginya siang dan perginya malam? Mana batas malam dan siang? Nggak ada, orang bulat kok. Makanya lihat surat As-Samsi, wadduha tadi. Hari semua. Bagaimana waktu duha datang, bagaimana waktu pagi-pagi fajar, bagaimana bulan, matahari, dan bagaimana wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Untung orang yang kembali pada kuring. Wa qad khaba man dasaha. Rugi orang yang berada pada kurung. Karena dia akan menjadi karung. Hanya hidupnya serba kurang. Kurang ilmu, kurang faham, kurang bahagia, kurang rezeki, kurang duit. Kurang aja semuanya. Karena kamu tidak id. Harusnya mana jadi imam, jadi makmum. Mana harusnya jadi makmum, jadi imam. Nah inilah. Karena tidak dipahami konsep ketuhanan dengan benar. Al-Quran semuanya sahabat. Semuanya Quran sudah bicara begitu gamblang kepada kita. Kita hanya akan menjalankan apa yang kita lakukan. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Maka pahami lagi tentang kodok dan kodar. Siapa yang mana kodok, mana kodar. Kodok rancanganmu kemarin yang kau tulis. Kodar hari ini kau praktekkan, mainkan. Di sana benci, di sini akan dibenci. Di sana menolong, di sini akan ditolong. Di sana menyakiti, semuanya sesuai dengan skenario. Itulah yang Allah mengatakan. Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Setiap kelahiran akan digalungkan kembali buku. Giliran Nisbu Saban bilangnya store buku. Tapi bukunya ditolak sendiri. Giliran kamu yang nanam marah-marah sama Allah. Nuduh orang lain. Nuduh Tuhan. Padahal semuanya adalah perbuatan kita. Semuanya. Tidak ada nabi yang menyalahkan siapapun. Semuanya menyalahkan dirinya sendiri. Sahabat, pahami tadi semua. Ya. Coba mari menggunakan akal ma'asi, ma'adi, akal ruhi. Nah, ini yang penting akal ruhi. Tapi akal ruhi, kalau nggak ngerti hakikat, ya nggak ngerti. Ya inilah. Maka sekarang ini ngomong hadisnya segonjang. Tadi, segudang hadisnya. Somadu. Tadi semua. Tapi jiwanya, nol. Tadi semua. Kok tahu bah, latifah kolabnya kelihatan kok. Dari semuanya. Di sini hanya rupiah saja sebenarnya. Gitu kan tadi semua. Nah bakal bisa ditipu lah orang-orang hakikat itu. Itulah akar ruhi. Yang tahu ruh hanya ruh. Yang melihat Allah hanya Allah. Itulah kenapa. Ada matamu di sini ro'a untuk melihat makhluk. Ada matamu di sini untuk melihat yang di sebaliknya makhluk. Nadoro melihat Muhammad pada Adam. Itulah di sini. Man nadoro kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Tapi ada lagi mata di dalam. Penglihatan Nur Muhammad. Ruhmu. Rasulullah itulah penglihatan sifat. Barulah nanti Allah hanya akan dilihat oleh Allah. Adalah tuh, sahabat. Inilah maka dibutuhkan minimal Tuhan Sabul Qadir membagi 4 lapis akal. Dari semua. Ya. Mari kita rubah hari ini paradigmanya. Jangan sampai kuring, tertutup terus sampai mati oleh kurung dari semua. Akhirnya matinya sebagai karung. Jadi nggak ada bahasa mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau bagi Abah udah kelihatan kok. Yang matinya karung dari semua. Maka Allah berfirman, "Hai Muhammad, jangan kau berdiri, jangan takjiah pada mayat-mayat yang karung itu." Dari semuanya. Ini sahabat Quran semuanya juga. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita adalah wa kullal insanin, itu surat Al-Isra ayat 13. Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Dikalungkan bukunya. Tapi kemudian sebelum dia mati akan dibuka lagi. Tuh. Hasil karyamu sampai umurmu katakan 70 tahun. Maka ada 70 halaman yang kau lewati. Maka setiap halaman itu harus kau perankan kembali. Kapan? Di akhirat. Mana akhirat itu? Ya dunia. Di kehidupan yang akan datang. Karena di selain di bumi ini tidak ada yang fisik. Ingat itu, aduh. So, makanya kiainya belajar ilmu fisika. Supaya mengerti yang metafisika dari yang fisika.
Coba belajar ilmu materi, belajar ilmu cahaya. Karena apapun yang akan kau katakan hanya hayal. Karena Allah itu dohir. Wal awal, wal akhir, wal dohir. Awal yang tiada awal, itulah makanya hari ini dari Ahad ketemu Ahad, dari Muharram ketemu Muharram, dari mati ketemu hidup, dari siang ketemu malam, tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Ayo, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Maka itulah di dalam setiap hari sebelum kematian diajarkan kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amat. Memang begitu konsepnya. Karena Tuhan itu sang kehadiran. Ingat itu. Konsep kiamatnya diluruskan. Ya. Jangan kiamat menurut khayal. Padahal Nabi itu bersabda, orang yang kiamat itu diawali mengeringnya danau Tebrias. Eprat, mengeringnya kesadaran. Tuh, itu sebetulnya. Karena berpindah dari manusia kuring ke manusia kurung. Hilanglah kesadarannya. Semakin rasio, kan Abah sudah mengerti. Ruh ditiupkan, itu kita masih manusia kuring. Begitu dikasih jasad nafatu fi mir ruhi, itu ruh dikir dari hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, hari terakhir dia lahir. Oa itu. Dia adalah sudah mengerti siapa dirinya. Tapi begitu jasad ada, makanlah saripati bumi ini. Dari semua. Lewat susu ibunya. Maka mulailah dia pelan-pelan jadi manusia kurung. Nah inilah. Apalagi setelah 7 tahun malaikat mulhim pergi meninggalkan tubuhnya. Yang mendampingi dia selama di alam arwah. Yang merekam segala perjalananmu. Dari hari pertama ruhmu ditiupkan. Pahami ini konsepnya. Maka kehidupan ini akan ada selama ada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ada. Dan tidak dia yang awal, yang tiada awalan. Dia akhir, tiada akhiran. Tapi dia adalah selalu wal, awal, akhir. Dia ijtima pada satu. Maka di dunia ini adalah didohirkan, dibatinkan. Didohirkan, dibatinkan. Pada saat dia ingin batin, maka dohirkan sesuatu. Tuh. Pada saat dia ingin dohir, hilangkan si batin. Kata hikam, adharo wis ngadhurkeun Allah wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara, di annahu kana satunya Allah al batin. Tapi tugas semua makhluk ini watowa menghilangakan wujuda kula syai'in, apapun wujudmu, di annahu kana satunya Allah ad-dhahir. Jadi kalau begitu yang dohir ini yang batin. Makanya selama Allah al-musawwir itu disebut al-musawwir, maka segala bentuk ini harus ada. Yang lonjong, yang kotak, yang gini, yang mancung, yang pesek, yang cantik, yang putih. Itulah karena adanya dia. Nah, al-musawwirnya Allah gagal kalau seandainya kamu tidak memahami bagaimana segala bentuk yang ada ini semua. Itulah karena ada Allah al-musawwir. Dan gagallah dia sebagai khalik, sebagai meja. Kalau dia tidak bisa mensejahterakan kolong. Itulah dia mengatakan dia dirinya adalah sebagai Al-Karim. Seolah Al-Karim itu nama jaminan kepada si kolong. Maka dia mengatakan pada akhir Idul Fitri itu walaupun kamu tidak berhasil, tetap dia mengatakan, kita meminta Allahumma innaka afuwun karim. Al-Karim. Bukan afuwur rahman. Bukan afuwun ghafur. Tapi afuwun karim. Nama yang luar biasa. Si meja selama dia ada, maka kolong ada. Dan dia menjamin segala apa yang menjadikan kebahagiaan si kolong. Tapi kolongnya sekarang lupa pada meja. Tadi. Kurungnya lupa pada kuring. Akhirnya nggak sadar jadi karung. Inilah persoalannya hari ini. Makanya Abah saya tuh membangunkan jiwa-jiwa yang mati. Menghidupkan adalah nggak ada bedanya kisah Isa. Nggak ada bedanya kisah Tuhan Abdul Qadir. Dan kamu bedanya besarnya kisah Musa menyembelih untuk menemukan siapa pembunuhnya. Cuma kurang cerdas. Hanya arti mantukoh saja yang bisa pelajari. Mana mantuk? Ya, mana mafhum harus dipahami. Karena mana mantuk syariat, mana mafhum hakikat. Kehidupan manusia itu tiap hari mencari hakikat. Maaf ya, ini candaan semuanya. Apakah kamu cari BH apa dalamnya BH?
Apakah kamu, maaf ya, cari celana dalam, apa isinya celana dalam? Pahami? Pada saat kamu makan nasi, apa kamu makan nasi, apa cari kenyang? Pada saat kamu minum, apa kamu minum atau hilangnya haus? Pada saat kamu berobat, apakah obatnya, dokternya, atau sembuhnya? Semuanya hakikat. Pada saat kamu beli duren, kulitnya kah atau rasa duren kah? Tapi jangan rendahkan kulit. Tapi jangan tuhankan kulit. Karena kulit itu hanya bagian. Dan makanya tadi, tubuhmu syariat, hatimu torikot, jiwamu hakikat, syirmu ma'rifat. Tubuhmu ada sabut kelapa, tapi hatimu adalah batok kelapa. Tapi ruhmu adalah daging kelapa. Adapun hakikat dirimu adalah sebenar-benarnya adalah minyak. Tapi dirimu yang sebenarnya adalah kelapa, hiji. Maka Zulhijjah ini sudah jadi hiji, sudah jadi haji. Tanpa kemanapun sebenarnya. Maka harus kembali Nusantara ini kepada orang Nusantara. Maka hari ini Sabdo Palon menagih janji. Hari ini jiwa-jiwa harus dihidupkan. Hari ini adalah kurung-kurung, ada kuring-kuring harus dikeluarkan dari kurungnya. Itulah kisah Muharram nanti. Ayub bebas penyakit kulit. Yakub bebas dari buta. Yunus keluar dari ikan. Ashabul Kahfi keluar dari guha. Nuh bebas dari banjir. Itu tentang kuring yang keluar dari kurung sebetulnya. Kalau ngerti, kalau akalnya jalan, kalau ngajinya benar-benar ilmu kaidah manteknya ngerti, tetapi adalah bagaimana juga adalah bagaimana mengerti akalnya. Karena akal untuk memahami Tuhan harus dengan akal Tuhan. Maaf tuh. Memahami Rasulullah dengan akal Rasulullah. Maka melihat ruh dengan ruh. Melihat Allah oleh Allah. Maka kalau kamu yang melihat, maka makhluklah semuanya. Akhirnya cerita kiamat, cerita itu, cerita ini. Tadi semuanya. Pak, saudaraku semua, bagi Abah saya itu sudah nyata. Bahkan kita bisa komunikasi. Bahkan hari ini kata Abah, orang yang sudah 3.000 tahun bersilaturahmi ke sini. Orang yang sudah 4.000 tahun datang ke sini. Pada tubuh barunya. Abah, saya mencari Abah 3.000 tahun. Maaf ya, bagi orang yang nggak paham ini memang susah. Susah. Sama seperti menjelaskan warna merah ke orang buta. Dijelasin kayak apa. Ini merah. Merah itu apa? Yang jelas katanya merah. Merah itu apa coba? Yang jelas bukan putih. Nah itu. Putih apa? Yang jelas bukan hijau. Nah itu susah. Akibat tadi. Karena ini mati. Tidak akan mampu melihat, menyaksikan. Allah sebegitu dohirnya. Allah sebegitu dekatnya. Sampai tidak dipahaminya. Ini benar-benar. Sampai orang tua dulu berkata, kamu abring-abringan bawa obor cari api. Ini hari ini. Dikira api itu tulisan API gitu. Dikiranya Allah itu tulisan alif lam lam ha kali. Dikira Muhammad itu tulisan mim ha mim dal kali. Coba kamu tulis, sebutkan. Allahumma sholli ala api atau Muhammad. Tulisan aja. Muhammad atau api. Tidak akan ketemu panasnya. Allahumma sholli ala nasi. Kan tadi. La ilaha illallah. Muhammad wujudullah. La ilaha illallah. Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah. Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah. Kun. Sholli ala Muhammad. Selama kau tidak kenal dengan Muhammad, selamanya kau tidak akan kenal dengan Allah. Selama kau tidak menyaksikan Muhammad, kau selamanya tidak akan menyaksikan Allah. Itulah kata Allah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Akhiratnya kehidupan akan datang. Maka hari ini Abah harus buka. Abah kedatangan mereka-mereka yang kau sebut ulama dulu. Maaf ya. Ini kalau nggak dibuka kayak begini manusia nggak sadar-sadar. Tapi dia menjadi himar. Datang ke Abah sebagai himar. Membawa 2 kantong di belakang. 1 kitab, 1 amal. Ini karena kebutaan mata batin. Abah. Segala apa yang tidak kau bisa lihat. Kenapa Allah ciptakan kelelawar? Menggunakan infrared. Dan akhirnya manusia belajar dari kelelawar. Menggunakan ada untuk penglihatan malam dengan infrared. Sebetulnya Allah itu mengajarkan pada kita. Di kegelapan pun kau bisa melihat. Tuh.
Asal frekuensi melihatmu bukan kamu. Kalau frekuensi mata dohir ini, kornea mata, hanya ada batasan. Tapi pada saat matanya mata kelelawar, maka dia bisa menembus kegelapan malam. Hari ini pun sama pada diri kita. Makanya kita adalah harus disuruh imsak di Ramadan. Supaya Idul Fitri di akhir Ramadan. Ada fitrah pada tubuhmu. Ayyada yu'ayyidu. Ada pesta pada si kurung setelah dia mengembalikan pada si kuring. Ini yang sholatnya si kurung. Yang puasanya si kurung. Si kuringnya tetap mati aja sampai akhirnya. Maka syawalnya tidak ada salah. Tidak ada peningkatan keyakinannya. Tidak ada peningkatan kebahagiaannya. Tidak ada peningkatan hidupnya. Tidak ada peningkatan rezekinya. Ini yang terjadi hari ini. Yang kita tidak boleh lagi kita. Adalah Nusantara ini semakin terpuruk jauh. Maka inilah tentang Sabdo Palon menagih janji itu. Semuanya. Jiwa-jiwa yang terkurung. Semua. Ya. Yang harus kuring-kuring yang terkurung yang menjadi karung. Akhirnya serba kuranglah dalam kehidupannya. Itu sahabat yang harus dipahami oleh kita semua. Barangkali ya, kalau Abah Setu bicara itu adalah saya ingin mencerahkan. Karena orang yang sudah mampu melihat dengan tembus berbagai alam, itu sudah menyaksikannya dengan kebenaran dari semua. Sampai ada orang bilang, Abah Setu berani menjamin neraka. Iya, saya taruh di kepala saya. Karena kamu nggak ngerti saja hukum Tuhan dari semua. Makin bodoh tidak mengenal Tuhan, makin menuduh Tuhan macam-macam. Padahal semuanya abid wal ma'bud wahid, rozik wal marzuk wahid. Yang dibentuk yang sama yang membentuk yang dibentuk satu. Yang bako dengan abko satu. Tapi kan hari ini terjadi pirok, cerai. Dan Allah suruh menyatukan. Hei manusia, dulu langit dan bumi satu, sekarang aku pisahkan. Dan tugas kita kembali menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Dengan konsep Nabi Ismail. Supaya kita bahagia. Supaya kita keluar. Seperti Ashabul Kahfi keluar dari gua. 309 tahun. 330 di Ramadan. 9